Selamat malam, selamat sahabat untuk kita semua yang sudah bergabung di Zoom PGSSI, Persatuan Guru Sekolah Sahabat Indonesia. Dan kita saat ini masuk ke pelajaran ke-11, yaitu pelajaran mengenai dengan judul penipuan akhir zaman, yang akan dibawakan oleh narasumber kita Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, dan akan dimoderatori oleh saya, Kristi Sarangowor, karena kebetulan ibu saya, Ibu Peggy Scannerall, sedang berhalangan. Sebelum kita akan mulai, boleh kita undang Bapak Nimrod Limbong untuk doa buka, Pak. Maaf Pak, suaranya belum terdengar. Belum terdengar Pak. Di mute. Sudah di unmute tapi belum terdengar suaranya. Atau mungkin bermasalah. Volume. Ya, iya mungkin. Maaf Pak. Tidak Pak, kalau memang belum bisa mungkin boleh kita minta yang lain dulu. Oke. Oke, kalau begitu boleh minta kesediaan dari Pendeta HR Sinaga di sini ya. Pendeta HR Sinaga apa boleh membawakan doa buka? Apakah boleh kesediaannya Pendeta HR Sinaga? Di sini saya lihat open video. Oke, apabila memang belum bersedia, oke, kalau belum bersedia, baiklah mungkin oke, mungkin akan saya pandu untuk doa. Saya berdoa deh. Oh oke, boleh Ibu Eviveo, terima kasih. Oke. Mari kita berdoa. Kami datang memuji nama-Mu Bapa di pembukaan hari Sabat Tuhan yang suci. Kami bisa ikut Zoom untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-11, penipuan akhir zaman. Terima kasih Bapa, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Pendeta Kuntaraf ada dan dimoderator oleh Nona Kristi. Biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami semua, agar pelajaran ini dapat kami mengerti dengan baik, dan kami dapat bagikan kepada murid-murid kami besok hari. Berkati semua kami yang sudah hadir, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Eviveo untuk doa bukanya. Baiklah, untuk saat ini kita akan mendengarkan materi oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf, tapi sebelum kita mendengarkan materi, saya mau menghimbau lagi, selama materi dibawakan, unmute akan saya matikan dan nanti akan dinyalakan kembali saat sesi Q&A. Bagi yang memiliki pertanyaan boleh disiapkan untuk nanti ditanyakan di kolom chat maupun juga raise hand. Oke, silakan Pendeta Jonathan Kuntaraf. Baik, selamat Sabat, selamat malam saudara-saudara sekalian di Indonesia, selamat siang untuk mereka yang di Eropa, selamat pagi untuk mereka yang berada di Amerika. Baik, saya coba share screen. Ya. Oke. Kenapa tidak kelihatan dia punya ini? Oke. Mungkin yang hijau di atas. Oke, sudah. Seharusnya sudah oke. Oke, sudah. Sudah ya. Oke. Baik saudara-saudara sekalian, ya.
kalau ada yang bertanya, kebetulan saya harus bicara di Hope Channel sekarang ini dan saya di depan saya ada komputer satu lagi bicara untuk KKL Ikatan Alumni UNAI ya. Jadi itu adalah recording ya. Dan untuk sekarang ini adalah langsung. Kemudian mungkin ada yang bertanya kenapa saya ada berdarah di depan ini ya. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, baru kemarin saya harus rekaman untuk khotbah di Hope Channel untuk Sabat Depan. Dan saya harus pasang layarnya yang namanya green screen ya. Kemudian sudah pasang semua, tapi itu screen-nya itu memang panjang sekali. Waktu saya jalan maka tersandung ya, dan saya langsung jatuh ya, dan kepala ini dahi langsung kena di lantai keras sekali ya, langsung benjolan besar sekali kemarin. Untung langsung dikompres dan sebagainya, tetapi masih ada darahnya ya, sisa-sisa. Jadi memang dalam pekerjaan Tuhan kadang-kadang ada saja suatu halangan, tapi kita senang bahwa kita bisa teruskan pelajaran sekarang ini. Baik, penipuan di akhir zaman ya, saudara-saudara sekalian, kita lihat usaha setan di akhir zaman. Mengapa pelajaran ini penting? Ini untuk pendahuluan ya. Kita coba lihat bahwa masalah ini ternyata adalah sesuatu masalah yang dikenal ya kemana-mana, oleh sebab misalnya sampai kepada film-film dari Hollywood juga sering menunjukkan tentang masalah mistis ya, supernatural dan sebagainya, yang menunjukkan ada sesuatu perkara yang dipercaya oleh banyak orang. Kemudian kuncinya sebetulnya adalah kembali seperti yang kembali ke Taman Eden, yaitu sekali-kali kamu tidak akan mati, juga telah mengilhami beberapa buku yang paling banyak dibaca, paling banyak ditonton ya, beberapa dekade yang terakhir mengenai masalah kebakaan jiwa ya. Kemudian salah satu fenomena yang paling menipu adalah apa yang disebut dengan pengalaman mendekati kematian. Sebetulnya mereka katakan bahwa mereka sudah mati, jadi waktu mati kemudian mereka merasa melihat pemandangan yang luar biasa dan sebagainya, kemudian kembali lagi ke dunia ini ya. Sering kita sebutkan near death experience ya, yaitu mendekati kematian, tapi mereka rasa bahwa mereka sudah betul-betul mati. Kenapa? Oleh sebab secara klinis ya, mungkin dia sudah tidak hidup lagi ya secara klinis ya. Namun ya sebetulnya dia masih belum mati. Kita akan coba lihat ya. Jadi masalah ini telah menimbulkan banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang pengalaman mereka. Nah sekarang, mengapa pelajaran ini penting? Oleh sebab memang banyak orang yang coba menipu. Ya kita belajar agar jangan sampai tertipu. Setan berusaha untuk menipu manusia di akhir zaman. Kemudian kita perlu untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, sebagai gantinya bergantung kepada interpretasi manusia mengenai masalah ini. Baik, ayat hafalan. Silakan Melin. Ayat hafalan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Oke, jadi apa yang kita bisa lihat dari ayat ini ya? Jadi digambarkan, kadang-kadang orang sering menggambarkan setan itu dengan wajah yang mengerikan, ya, bertanduk, ya, hitam, ya, dan muka yang bengis. Namun sering tidak demikian. Oke, dia datang seperti malaikat terang agar dapat menipu orang dalam kebenaran. Dia mungkin datang dalam bentuk saudara kita, ya, yang sudah meninggal, ya, dan sebagainya. Dan sekarang ini banyak sekali yang disebutkan, ada tempat-tempat yang disebut titisan Maria ya,
atau mereka dapatkan kunjungan dari Maria dan sebagainya dan punya pesan-pesan. Ada banyak lokasi-lokasi di dunia ini yang menyebutkan mereka telah mendapatkan kunjungan dari Maria dengan pesan-pesannya yang banyak. Nah, itulah satu perkara yang kita harus berhati-hati. Oke, jadi kita akan coba bagi pelajaran ini dalam 3 bagian penting, yaitu mistisisme, ya, kemudian maksudnya mistik, ya, pengalaman hampir mati, kemudian kepercayaan kepada kebohongan. Nah, kita coba lihat apa yang kita bisa dapatkan mengenai masalah apa yang dimaksudkan dengan mistisisme. Ya, boleh tolong bacakan, Oke. Melin? Dunia kita telah dibanjiri oleh gelombang mistisisme yang kuat. Kata mistisisme adalah istilah kompleks yang merangkum berbagai macam ide. Dari pandangan agama, kata tersebut menyiratkan penyatuan individu dengan yang ilahi atau yang mutlak dalam sejenis pengalaman spiritual atau kemasukan roh. Ini menggolongkan pengalaman ibadah dari gereja-gereja tertentu. Fenomena tersebut dapat bervariasi dalam bentuk dan intensitasnya, tetapi kecenderungannya selalu menggantikan otoritas tulisan firman Tuhan dengan pengalaman pribadi seseorang. Alkitab kehilangan banyak fungsi doktrinalnya, dan orang Kristen tetap rentan terhadap pengalamannya sendiri. Agama subjektif semacam ini tidak memberikan perlindungan terhadap penipuan apapun, terutama penipuan akhir zaman. Oke, jadi banyak orang yang mempercayai kepada mistik, ya, dan itu merupakan sesuatu perkara yang sangat umum sekarang ini, ya. Dan mengapakah sangat bahaya untuk membangun pandangan kita itu berdasarkan perasaan, ya. Kita lihat dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 lebih dahulu, sesudah itu Matius 7 ayat 24, ya, sampai 26. Silakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, kita coba lihat, ya, nubuatan yang terjadi di akhir zaman, ya, ialah bahwa orang yang katakan mengusir setan atau buat mujizat, ya. Tetapi apa yang kita coba lihat harus mempunyai dasar yang kuat dalam kepercayaan kita. Dan inilah yang kita coba lihat dalam Matius 7, ya, ayat 24 sampai 27. Silakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita coba lihat mendirikan rumah di atas pasir, ya, gampang rubuh. Kita harus mendirikan rumah di atas batu karang yang bisa bertahan dengan kuat. Nah, itulah yang kita harus coba perhatikan dengan sebaik-baiknya, ya, supaya kita punya faham itu berdasarkan oleh sesuatu yang solid, ya, yang kuat. Jangan berdasarkan dengan perasaan saja atau kepercayaan kepada tradisi dan sebagainya. Nah, kita coba lihat ini keterangan yang bisa didapat dari pelajaran kita. Silahkan baca, Melin. Ada kecenderungan kuat di dunia Kristen pasca modern untuk mengecilkan hubungan doktrin-doktrin Alkitabiah,
menganggapnya sebagai gema yang membosankan dari bentuk agama yang sudah usang. Dalam proses ini, ajaran Kristus digantikan dengan tiruannya oleh pribadi Kristus dengan alasan misalnya bahwa beberapa cerita Alkitab atau lainnya tidak mungkin benar karena Yesus seperti yang mereka pahami tentang Dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi seperti yang ada tertulis. Perasaan dan selera pribadi akhirnya menjadi kriteria untuk menafsirkan kitab suci atau bahkan untuk menolak mentah-mentah apa yang jelas-jelas diajarkan Alkitab. Seringkali tentang ketaatan kepada Tuhan, seperti yang Yesus katakan adalah sangat penting untuk membangun rumah di atas batu. Oke, jadi keyakinan kita haruslah berdasarkan dengan apa yang Yesus katakan atau apa yang Alkitab katakan, ya. Jangan percaya kepada suatu mistik, ya. Dan ini dikatakan juga oleh Alkitab, ya, oleh Roh Nubuat. Dalam hal ini bisa dibaca dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 546. Mungkin Kristi boleh baca tulisan mahasiswa ini. Oh, tidak kedengaran Kristi. Ya, oke, Melin lagi lah. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 546. Pendirian bahwa tidak mempunyai akibat apa yang dipercayai oleh manusia adalah salah satu penipuan yang paling berhasil dari iblis. Ia mengetahui bahwa kebenaran yang diterima dengan kasih akan kebenaran itu akan menguduskan jiwa si penerima. Itulah sebabnya ia senantiasa berusaha menggantinya dengan teori-teori palsu, cerita-cerita dongeng, dan Injil yang lain. Jadi itulah yang telah terjadi menggunakan cerita-cerita dongeng, ya, kemudian dengan teori-teori yang palsu. Nah, apa yang menjadi contoh daripada mistisisme sekarang ini atau mistik, ya, misalnya spiritisme tetapi tidak beragama. Ini ada dua macam spiritisme. Ada spiritisme adalah beragama dalam arti mereka percaya datang ke gereja, ada gereja spiritualisme, ya. Banyak sekali, ya. Ada jurnal mereka sekitar 200, oke. Jadi mereka mempercayai kepada dibilang menyembah Tuhan tetapi bisa berkomunikasi kepada orang yang sudah mati. Ya. Tetapi ada spiritisme tetapi tidak beragama. Dalam hal ini adalah seperti kita ambil contoh Jaya Langkung, ya, atau berkomunikasi dengan orang yang sudah mati dan sebagainya. Ya. Kemudian meditasi New Age, ya, sebagai gantinya meditasi kepada firman Allah. Itu New Age termasuk misalnya yoga dan sebagainya, itu kita harus berhati-hati, ya. Tanpa terasa kita punya pikiran telah diarahkan kepada sesuatu perkara yang negatif. Penyembahan kepada alam daripada kepada pencipta. Kita mengetahui, ya, bagaimana orang menyembah kepada alam, itu adalah satu perkara yang sangat umum, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, pengalaman hampir mati. Ini near death experience, ya. Kemudian banyak orang yang mengaku memasuki kemuliaan, bertemu dengan Yesus, ya. Saya tidak tahu kalau ada pengalaman daripada saudara-saudara yang mempunyai yang mengetahui orang yang punya pengalaman sudah sempat mati, artinya mati. Misalnya. Kemudian kita coba lihat bagaimana contoh-contoh yang diberikan Alkitab, ya. Dari mereka yang sudah dibangkitkan daripada kematian, ya. Ya, misalnya anak perempuan di Sarfat, ya, ini ayatnya sudah bisa lihat. Kemudian anak perempuan di Sunem, atau anak kepala rumah ibadah dalam buku Markus, ya, anak tunggal dari seorang janda, ya, Lazarus. Kemudian Tabita dibangkitkan oleh Petrus, ya, dalam Kisah 9. Semua pengalaman itu telah mati, namun tidak ada laporan, ya, yang mereka laporkan apa yang terjadi pada saat mereka mati. Ya, kenapa? Ya, oleh sebab
misalnya Lazarus walaupun dibangkitkan, dia tidak pernah katakan bahwa wah waktu saya mati saya melihat surga dan sebagainya. Enggak pernah ya. Mereka mati ya, atau Lazarus itu mati tetapi dia dalam keadaan tidur ya, tidak mempunyai ingatan apa-apa. Oke. Nah, kalau begitu, apa kemungkinan penjelasan untuk kesaksian dari mereka yang hampir mati yang sangat umum sekarang ini? Ya, apa penjelasannya? Baik, kita harus coba lihat. Ini adalah kembali ada banyak sekali kisah, ya. Misalnya kisah seorang yang bernama Grace, dia disebutkan bahwa dalam keadaan sekarat, ya. Jadi dia penuh dengan dalam keadaan penderitaan yang sangat besar oleh sebab dia punya demam tinggi, ya. Kemudian akhirnya dia punya tekanan darah itu pun turun, ya. Kemudian dia merasa bahwa dia seperti keluar dari tubuhnya, ya. Dia merasa kemudian seperti naik ke atas, ya. Dia seperti naik ke apa namanya itu langit-langit, ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia lihat cahaya yang terang dan sebagainya. Kemudian ya, dia merasakan satu perasaan yang penuh dengan kasih sayang, ya. Saya berada di dalam terang, kemudian berada di dalam kehadiran daripada terang tersebut, ya. Nah, banyak sekali buku-buku yang menyebutkan mengenai kisah seperti yang Grace ini, ya. Book on near death experience, ya, yang telah kita dapatkan di mana-mana. Nah, sesuai dengan penelitian dari Dr. Ladislas Meduna, ya, yang didapatkan bahwa kalau seandainya seorang itu sudah mendapatkan, dia punya karbon dioksidanya itu 30%, oksigennya itu 70%, ya, maka apa yang terjadi? Aku akan merasa seperti sudah berada di atas, ya. Kemudian ya, berada di langit-langit, kemudian merasakan sesuatu perasaan di mana aku berpisah daripada tubuhku. Nah, jadi ini masalahnya secara klinis rupanya didapatkan oleh sebab sudah terlalu banyak karbon dioksida dalam tubuhnya, kemudian kekurangan oksigen, sebab oksigennya itu hanya 70%. Jadi fakta yang harus kita kenal ialah fakta dari mereka yang mati itu, mereka sebetulnya belum mati. Umumnya punya halusinasi, pengalaman sudah mati bertentangan dengan Alkitab. Kelompok spiritisme mengaku dapat berkomunikasi dengan orang mati. Jadi sesuai dengan pengalaman Lazarus dan sebagainya, tidak ada laporan-laporan yang demikian. Jadi sebetulnya mereka itu adalah belum mati. Oke, kalau begitu, apakah yang harus kita lihat ya mengenai gagasan ini? Bagaimana gagasan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, jadi sekarang kita masuk kepada teori inkarnasi berbeda dengan ajaran kebakaran jiwa. Boleh silahkan baca, Melian. Gagasan kafir tentang jiwa yang abadi memberikan dasar bagi teori reinkarnasi atau perpindahan jiwa yang tidak alkitabiah. Teori ini telah diadopsi oleh beberapa agama besar dunia. Sementara kebanyakan orang Kristen percaya pada keberadaan jiwa yang abadi yang tinggal di surga atau neraka permanen setelah kematian. Mereka yang percaya pada reinkarnasi berpendapat bahwa jiwa yang abadi seperti itu melewati banyak siklus kematian dan kelahiran kembali di bumi ini. Oke, jadi kita bisa lihat tentang siklus kematian, jadi hidup, kemudian ya kalau sudah mati, kemudian ya, reinkarnasi, ya. Nah, tergantung bagaimana kalau dia punya sikap. Ini kita misalnya kita dapatkan di dalam ajaran Buddha ataupun ajaran Hindu, ya. Mereka percaya pada reinkarnasi, mungkin saja menjadi binatang, ya, atau menjadi monyet. Kemudian kalau baik-baik akhirnya meningkatnya jadi manusia, tapi jadi orang miskin,
Tetapi kalau dia baik-baik kemudian reinkarnasi menjadi orang yang kaya raya dan sebagainya. Ini adalah merupakan suatu ajaran yang telah menjadi ajaran yang umum. Nah, sebetulnya apa yang diajarkan oleh Alkitab? Boleh lihat Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oke, jadi kita lihat di sini Alkitab katakan manusia itu mati hanya satu kali saja. Jadi tidak benar dengan mengatakan bahwa orang itu bisa adanya sesuatu perkara yang bersifat inkarnasi. Kemudian, mengapa doktrin kafir mengenai inkarnasi adalah satu perspektif ya, kehidupan yang tidak ada harapan ya. Teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang kematian jiwa ataupun kebangkitan tubuh ya. Teori ini meniadakan doktrin keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dalam pekerjaan penebusan Yesus Kristus ya. Jadi kemudian menggantikannya dengan pekerjaan manusia. Teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab bahwa takdir abadi ditentukan selamanya oleh keputusan seseorang dalam hidup ini. Jadi kita yang menentukan masa depan ini, bukan orang lain ya. Dan kehidupan sekarang ini menentukan kita punya masa depan. Teori ini meremehkan arti dan hubungan kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Kenapa? Oleh sebab memang ya, berbeda dengan mengenai masalah inkarnasi itu. Teori tersebut menawarkan kesempatan setelah kematian bagi seseorang untuk dapat mengatasi kesukaran hidupnya sendiri, yang mana hal itu tidak alkitabiah. Oke, kemudian kita coba lihat mencoba berkomunikasi dengan orang mati dan menyembah nenek moyang adalah penipuan populer pada zaman ini melalui sosial media, advertensi, dan billboard. Apakah nasihat Alkitab mengenai masalah hal ini? Boleh baca dari Imamat 19 ayat 31 dan Yesaya 8 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 31. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 19 dan 20. Maaf, Pastor, unmute, kepencet mungkin, nggak ada suaranya. Oke, Ya, jadi sudah. itulah ajaran daripada Alkitab bagaimana kita tidak boleh untuk datang kepada berkomunikasi dengan mereka yang sudah mati dan sebagainya, roh-roh peramal dan sebagainya. Nah sekarang mengapakah Raja Saul mengunjungi akan peramal di Endor padahal semua yang berhubungan dengan pengetahuan dan roh-roh telah dihapuskan di Israel? Ya, kita coba lihat ini. Pengalaman sebelumnya panjang 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 10, tapi mungkin bisa baca dari ayat ini 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dan kita tahu pengalamannya dan kita coba lihat apa yang terjadi di sini ya. Pengalaman Raja Saul. Dia memintanya untuk memanggil mendiang Nabi Samuel.
yang konon muncul dalam penampakan ahli nujum dan berbicara dengan Saul. Ya. Kemudian roh penipu yang berpura-pura menjadi Samuel memberitahu Saul, besok engkau beserta dengan anak-anakmu sudah ada bersama dengan aku. Ya. Jadi itu adalah apa? Roh penipu. Ya. Kemudian saat meramalkan kematian Saul, roh penipu itu dengan mengambil bentuk Samuel menegaskan kembali teori yang tidak alkitabiah tentang keabadian jiwa. Itu adalah penipuan yang kuat dan Saul seharusnya tahu lebih baik daripada terlibat daripada apa yang sebelumnya dia kutuk, sebab dia pernah menghapuskan akan orang-orang yang percaya kepada roh-roh ini. Baik, bagaimana reaksi Anda bila orang yang Anda kasihi telah mati datang dan berkunjung kepada Anda? Wah, kan Anda senang sekali ya dalam pemikiran itu. Namun ya, jangan lupa itu adalah usaha setan untuk coba ya menggunakan akan orang yang sudah mati ya berkomunikasi, padahal itu adalah tubuh daripada setan sendiri. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat juga, bila malaikat datang kepada Anda, bagaimana Anda dapat mengetahui apakah dia adalah malaikat surga atau penipuan setan? Ya. Dan sininya tergantung kepada apa yang diajarkan. Kalau dikatakan, wah mulai sekarang ya kita bisa berbakti pada hari Minggu sebab Yesus bangkit pada hari Minggu, ya misalnya. Ya, kita harus menggunakan Alkitab sebagai suatu ukuran. Ya, jangan sampai kita salah di dalam menafsirkan. Oke. Nah sekarang, bagaimana kita dapat menghindarkan semua penipuan ini dan penipuan yang lain? Silakan 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Oke, kemudian kita dapatkan berbagai macam petunjuk yang sangat penting, yaitu dasar kepercayaan kita haruslah dasar yang kuat, yaitu di atas batu karang, dan gunakan firman Allah sebagai suatu ukuran. Baik. Jadi kita coba ambil kesimpulan di sini, setan berusaha untuk menipu manusia di akhir zaman dengan berbagai teori mengenai kebakaran jiwa. Beberapa di antaranya adalah mistisisme, pengalaman hampir mati, inkarnasi nujum, dan pemujaan leluhur. Ya, banyak sekali ya, misalnya orang-orang Tionghoa biasa memuji kepada leluhur. Saya itu biasa sembahyang dengan hioh dulu ya waktu masih kecil. Baik. Setiap ajaran harus diuji oleh Alkitab. Dan ujian tersebut kita dapat membedakan ajaran yang benar dan salah. Kita tidak akan tertipu oleh ajaran salah bila kita selalu memohonkan pimpinan Roh Kudus setiap hari dan mengambil waktu dengan firman Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Terus ya, lebih dekat kepada kedatangan Yesus, lebih banyak cara menipu penipuan setan. Mari kita makin lebih memerlukan maka kita makin lebih memerlukan Yesus setiap hari. Selama dalam persekutuan dengan Yesus, ya selama dengan Alkitab, maka kita akan selalu menang dan tidak akan jatuh di dalam kelemahan. Baik, sekarang boleh baca Kristi kutipan yang terakhir ini. Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 341, makhluk-makhluk roh kadang-kadang muncul di hadapan manusia dalam bentuk sahabat-sahabat mereka yang sudah mati dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hidup mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sewaktu masih hidup. Oke, jadi inilah kembali ditekankan oleh Mrs. White, ya. Penggunaan atau usaha setan mungkin dalam bentuk sahabat-sahabat ya, tetapi yang paling sering sekali adalah dalam bentuk yang disebut Bunda Maria, disebutkan Mary apparition ya.
Jadi media operation dan ada tempat-tempat tertentu ya di mana dikunjungi sampai jutaan orang. Oleh sebab dikatakan bahwa ada pekabaran dari Maria dan sebagainya. Itu hal yang sangat menipu banyak orang sekarang ini. Baik, itulah pembahasan kita, tiba kepada ruang tanya jawab. Oke, saat ini kita masuk ke dalam ruang tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang mengantri di kolom chat ini, Pastor. Saya akan bacakan sesuai dengan urutan, dan nanti bila ada yang raise hand juga saya akan tetap panggil sesuai dengan urutan ya. Terima kasih sebelumnya Pendeta Kuntaraf untuk materinya. Ini sudah urutan nomor 1 nih Pendeta. Dari Ibu Evi Peo, pertanyaannya apakah kita bisa membeda-bedakan mana jin, iblis, setan, kuntilanak, gundurwo, dan lain-lain? Yang saya yakini bapak mereka adalah Lucifer dan sepertiga malaikat surga yang ikut Lucifer. Bila keliru pendapat saya tolong diberikan penjelasan. Thank you, God bless. Nah, akan Pendeta. Sesuatu yang bersifat mistik, sesuatu yang bersifat pertemuan dengan orang yang sudah mati, semuanya itu adalah berdasarkan daripada setan. Ya, setan ataupun iblis itu hanya masalah nama saja. Ya, kemudian artinya adalah sama. Tetapi kalau jin, ya, kalau orang-orang Islam percaya kepada jin, ya. Yang juga adalah makhluk ya ada jin yang baik dan sebagainya, tetapi tidak ada sesuatu pendukung dalam Alkitab mengenai masalah ini ya. Jadi saya tidak tahu ya ada makhluk yang sebenarnya yang disebut jin ya, kecuali ada di antara pemirsa yang tahu ya apakah ada dasar Alkitab tentang jin ya. Saya tidak pernah ketemu ya. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang banyak diajarkan oleh umat muslimin. Oke, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya Pendeta dari keluarga Huta Soit. Bagaimana dengan kata hantu dalam Lukas 24 ayat 39? Oke, jadi kembali kepada sesuatu kebiasaan yang orang yakini pada waktu itu bahwa orang yang mati itu ya ada dalam bentuk hantu ya. Jadi orang yang sudah mati ya, tetapi menampakkan diri ya. Tetapi kita masing-masing mengetahui bahwa orang mati tidak tahu apa-apa ya. Jadi tidak benar tentang itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus itu adalah merupakan sesuatu, oh itu hantu ya, atau murid-murid yang lain. Tetapi sebetulnya adalah sesuatu perkara yang hanya cetusan kalimat yang mereka katakan, ya, bukan berarti bahwa itu adalah betul-betul orang mati yang sudah menampakkan diri. Oke, terima kasih Pendeta. Ini pertanyaan dari Bapak Victor Ringo-Ringo. Pertanyaan, kenapa orang mati dikatakan tidur atau istirahat? Apakah ini bukan eufisme? Karena secara fisiologis pada saat tidur, seseorang masih dapat merasakan sensasi sensorik tertentu. Oke. Ya, ada juga keadaan tidur di mana orang sama sekali tidak sadar, ya. Ada beberapa tingkat daripada tidur ya yang disebut rapid eye movement ya, REM ya. Itu adalah karena dia sama sekali tidak sadar akan keadaannya ya. Nah, mungkin itulah yang dimaksudkan dengan tidur, tetapi memang itulah penggunaan istilah Alkitab ya. Misalnya Daud tidur dengan nenek moyangnya. Maksudnya adalah apa? Mati, ya. Kemudian coba lihat raja-raja Israel, kalau kita lihat di dalam Alkitab pada saat meninggal, ya, maka dia tidur bersama dengan nenek moyangnya, ya. Jadi istilah tidur menggambarkan suasana yang
seorang itu sudah mati. Dan sedangkan Lazarus pun digambarkan di dalam Yohanes 11 itu oleh Yesus bahwa Lazarus sudah tidur, padahal sebetulnya dia sudah mati. Jadi bedanya adalah ya, kalau yang tidur sekarang ini bisa bangun besok pagi, sedangkan yang mati itu akan bangun tetapi pada saat ya kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih pendeta penjelasannya. Ini pertanyaan lagi. Oh, ini ada yang menyapa tadi Bapak Nimrod sama sahabat Pak. Ini pertanyaan lagi pendeta dari Ibu Evi juga. Kenapa bila kita diizinkan lihat roh-roh gelap ini, kepala kita rasanya jadi besar dan jantung berdebar-debar? Saya berapa kali mengalami seperti ini mungkin Ibu ya. Kenapa ya? Boleh mungkin penjelasannya pendeta. Mengapa? Oleh sebab manusia tidak tahu apa yang terjadi kalau seorang itu mati. Ya, jadi artinya sesuatu perkara yang di luar pengetahuan manusia, kecuali kita lihat kepada Alkitab. Jadi sering orang takut kepada kematian. Dan oleh sebab takut kepada orang kematian, maka itulah yang menyebabkan perasaan berdebar dan sebagainya. Tetapi itu adalah sesuatu perkara yang berdasarkan tergantung kepada pengenalan kita akan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita sudah mengenalkan Tuhan, firman Tuhan, maka pengalaman-pengalaman berdebar itu tidak lagi terjadi. Iya, terima kasih pendeta. Walaupun itu mungkin ada penjelasan secara fisiknya juga itu ya pendeta ya. Maksudnya, ya. Oke, ini pertanyaan ada yang raise hand pendeta. Kita boleh panggil Saudara Marbun, silakan pertanyaannya Pak Marbun. Selamat Sabat, Pastor. Selamat hari Sabat. Kristi. Silakan Pak Marbun. Terima kasih. Pertanyaan saya ini agak terbalik, Pastor. Terbaliknya begini. Ini bukan mengenai orang mati atau yang lain. Beberapa tahun yang lalu, ya di Jakarta lah, di dalam Adventis, terjadi satu kejadian yang sangat besar. Seseorang dari sahabat kita masuk menjadi Advent dengan dalih ada satu mimpi yang berpakaian putih mengubah dia untuk menerima Yesus. Dan cerita ini nyata dan dia menjadi seperti penghimpun jiwa-jiwa untuk dibaptis. Ya toh. Nah, yang saya mau tanya, tentu tidak hanya salah satu saudara kita ini aja yang mengalami demikian. Banyak juga yang mengatakan demikian, aku menjadi Advent karena aku dapat mimpi berpakaian putih dan berkata, aku adalah Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana kita menanggapi yang seperti ini, Pastor? Kita tahu bahwa Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, ya. Dalam Bilangan 12 ayat yang ke-6, ya, Tuhan bisa menunjukkan akan mimpi, ya. Dan kita tahu orang-orang yang mendapatkan mimpi yang berasal dari Tuhan, apakah Daniel atau Yusuf atau Firaun dan sebagainya. Dan pada akhir zaman, ya, kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan dalam Joel pasal 2, mungkin ayat 28 29, bahwa Tuhan menyatakan dirinya ya melalui mimpi, ya. Dikatakan orang-orang muda kita akan bermimpi, atau orang tua akan berhayal, orang tua akan bermimpi, kemudian orang muda akan mendapatkan penglihatan. Jadi itu adalah satu perkara yang mungkin terjadi kalau bukan langsung semua orang mendapatkan mimpi, ya, tetapi ada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan mimpi. Bahkan kita lihat untuk negara-negara Islam, ya, atau bagaimana Tuhan berbicara untuk memanggil orang dari keluarga muslimin, ya.
itu banyak melalui mimpi. Ya, ada seorang di Kenya ya bermimpi betul-betul bertemu dengan Yesus dan itu menyebabkan dia menerima kekristenan dan dianiaya ya oleh keluarganya, ya diceraikan oleh istrinya, tetapi dia tidak peduli, dia tetap mengabar Injil dan sebagainya, dan dia sudah menarik ribuan orang, ya. Dan saya pernah wawancarai dia, ya. Baik, jadi itu adalah Tuhan bisa menyatakan dirinya, ya, melalui mimpi, ya, dan ini adalah satu perkara yang umum di kalangan saudara-saudara sepupu kita. Sebenarnya lanjutnya begini, apakah mungkin ada setan menggunakan media ini, untuk mengatakan aku adalah juru selamat, ya, dan seseorang yang dari sahabat kita ini menjadi populer di dalam gereja kita seperti itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Beberapa tahun yang lalu lah saya menjadi saksi, saya ketua KKR, ribuan atau ratusan orang datang untuk berlomba-lomba dibaptis, dan sad story, dia menikahi salah seorang guru kita, dan finally dia berakhir di penjara. Bagaimana kita memfilter yang seperti ini, itu yang maksud saya, Pastor. Nah, baik, yang menentukan itu selamanya, ya, apakah yang membedakan apakah itu mimpi dari Tuhan atau tidak, ya, bisa kelihatan dari dia punya ajaran, apakah ajaran yang dia lihat dari mimpi itu adalah suatu perkara yang mendekatkan orang kepada Tuhan atau menjauhkan orang dari Tuhan. Itu satu. Kemudian, ya, apakah seorang itu benar berasal dari Tuhan bisa kelihatan juga dari Matius 7 ayat 20, ya, yang mengatakan daripada buah-buahnya kamu mengenali dia. Jadi kalau ternyata bahwa dari buah-buah kehidupannya ternyata itu bertentangan, ya, maka mungkin saja itu mimpinya itu bukan dari Tuhan, atau mungkin dia hanya mengatakan bahwa dia bermimpi, tetapi sebetulnya dia tidak bermimpi, tetapi dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Jadi kembali kita harus uji dengan Alkitab, ya. Dalam hal ini kalau ternyata bahwa tujuannya menikahi seseorang dan sebagainya sampai masuk penjara, ya itu mungkin kita harus uji dengan Matius 7 ayat 20. Dari buah-buahnya kita mengenal dia. Baik, terima kasih Pastor. Very good. Ya. Terima kasih Pak Marbun. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bapak John Watumo. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, selamat sahabat Pak Pendeta, selamat sahabat juga host dan semuanya. Selamat sahabat Bapak Dr. Watupongo. Ya, mengenai Ibrani 9 ayat 27 yang mengatakan bahwa manusia itu mati hanya satu kali saja. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, dan malahan Petrus tadi sudah disebutkan nama-namanya semua itu. Apakah mereka nggak dihidupkan lagi kemudian mereka mati? Jadi berarti 2 kali mati dia. Gimana pemahaman ini Pak Pendeta? Ya, ada kadang-kadang kasus istimewa dia dibangkitkan, ya. Dia dibangkitkan tetapi masih ada untuk, ya, kesempatan untuk hidup, tetapi dia akan mati juga, ya. Dia akan mati juga, yaitu ya mati dalam keadaan tidur, ya. Betul, ya. Itu adalah kasus-kasus istimewa seperti Lazarus, dia sudah mati tapi bangkit kembali, tapi akhirnya dia mati lagi, ya. Jadi itu Alkitab berbicara dari segi umumnya, ya. Umumnya demikian bahwa manusia itu hanya mati satu kali. Ya. Ya Pak, ada Pak Pendeta satu lagi, boleh pertanyaannya?
tadi kan disinggung mengenai mimpi. Nah, mimpi ini kan sebenarnya secara ilmu itu, mimpi itu adalah permainan tidur istilahnya. Jadi itu istilahnya variasi waktu tidur. Tapi bagaimana kita mesti itu bahwa mimpi itu bisa berulang-ulang, bisa sampai 7 sampai 10 kali. Jadi saya ambil contoh aja ini sebagai suatu kesaksian sedikit, tapi ada pertanyaan saya itu. Bahwa saya mimpi sama istri saya sudah meninggal, mimpi itu sampai lebih dari 5 kali. Selalu menampakkan diri, untuk saya mimpi, tapi tampaknya dia lebih jauh dari saya, bukan dekat gitu. Nah, itu bagaimana pandangan Alkitabiah itu? Kita harus mengetahui bahwa mungkin mimpi datang dari Tuhan, ya, seperti pengalaman Yusuf ataupun juga pengalaman daripada Daniel, ya, ataupun juga yang dikatakan oleh Alkitab, ya, bahwa Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, ya. Tetapi mimpi juga bisa datang adalah hasil daripada apa yang pernah terjadi sebelumnya, oleh sebab kita memikirkan sesuatu. Jadi oleh sebab Dr. Watupongo selalu memikirkan istri, ya akhirnya muncullah dalam mimpi. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat umum sekali, dan itu mungkin diulang-ulangi, ya, lebih banyak memikirkan tentang almarhumah, ya, maka lebih sering akan dilihat dalam mimpi. Ya. Jadi bukan berasal dari Tuhan, tetapi oleh sebab hasil daripada pemikiran yang terjadi dalam tubuh manusia, dalam pikiran manusia. Ya Pak Pendeta, saya bisa tangkap itu. Tapi memang saya bukan mengatakan bahwa itu adalah petunjuk Tuhan bagaimana. Tapi tetap kalau saya ingat terus. Ingat saya itu. Dan tapi makanya dalam hati saya mengatakan begini. Mungkin istri saya ini berpikir bahwa kenapa saya sudah meninggal, saya nggak kawin-kawin lagi. Ya, mungkin itu satu pertanda lagi, ya. Kenapa nggak kawin-kawin lagi kan sampai sekarang? Mungkin begitu. Makanya dia bertampak terus. Atau dia sebaliknya bilang kenapa ini supaya kamu nggak kawin, ya saya itu aja tampakin diri di dalam mimpi. Saya kira gitu aja itu, sebagai itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi kalau Ibu Watupongo almarhumah, ya, dia tidak tahu apa-apa. Ya. Dia dalam keadaan tidur, dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Ya, jadi yang dilihat itu adalah sebagai hasil daripada kerinduan daripada Dr. Watupongo. Ya. Jadi itu adalah selalu memikirkan, akhirnya muncul dalam mimpi. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa kenapa ini Dr. Watupongo tidak mau kawin-kawin lagi. Ya itu perasaan. Ya, itu hanya perasaan saja. Ya. Oke. Ya. Silakan yang lain. Ya, silakan. Terima kasih untuk Dr. Watupongo. Berikutnya ini Pendeta, saya bacakan dari kolom chat. Pertanyaan atau tambahan ini ya dari Bapak Raymond Sakul. Pada waktu Musa dan Elia datang menemui Yesus di puncak gunung, interpretasi seorang pembelajar Alkitab tanpa mempelajari tulisan Roh Nubuat adalah bahwa kedatangan Musa dan Elia membuktikan pada saat seorang mati maka dia tidak hilang seutuhnya tapi bisa muncul kapan saja. Buktinya muncul bertemu Yesus. Hal ini siapa yang akan mengoreksinya? Begitu banyak YouTube menceritakan yang demikian. Bersyukur kita mempunyai terang kecil roh nubuat sehingga tidak tersesat seperti cerita di atas. State of the dead harus diajarkan terus di jemaat. Mungkin Pendeta mau menanggapi, menambahkan, atau kita move on ke pertanyaan selanjutnya, Pendeta? Iya, sebetulnya itu berdasarkan kepada Alkitab. Kita tahu bahwa Elia itu kan tidak sempat mati, dia langsung naik ke surga. Ya, kemudian Musa itu sesudah dia mati, memang dikatakan kuburannya tidak diketahui di mana. Tetapi kalau kita lihat kepada kitab Yudas, ya, kitab Yudas, ya,
itu menyebutkan tentang adanya sesuatu pertengkaran antara setan, artinya setan dengan Mikael, ya, Yesus, mengenai masalah apa? Tentang mayat Musa, ya. Jadi itu memberikan suatu indikasi kenapa adanya sesuatu pertengkaran, ya, di situ, oleh sebab Tuhan mau membangkitkan dia untuk dibawa ke surga, tetapi setan mau coba menghalangi. Katakan bahwa dia kan orang yang berdosa, tetapi buku Yudas itu mengatakan dihardiklah, ya, Tuhan, artinya Tuhan menghardik engkau, ya. Jadi artinya betul-betul dalam perdebatan itu ini Mikael menang, ya, jadi Yesus artinya Musa dibangkitkan. Jadi itulah sebabnya Musa dengan Elia ada di surga. Dan itu sudah menjadi suatu lambang daripada mereka yang tidak pernah mati akan diubahkan. Itu adalah lambang dan Elia. Sedangkan Musa adalah lambang daripada umat Tuhan yang mati tapi dibangkitkan waktu Yesus datang. Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan menolong, ya, saudara, artinya Dr. Raymond Satu. Ya. Pertanyaan dari saudara Abner. Sudah menolong pendeta. Terima kasih. Oh ya. Puji Tuhan. Kenapa setelah mengikuti ritual peresmian kuburan leluhur ada permintaan untuk punya anak dikabulkan setelah mengikuti ritual itu? Mengenai ritual, pendeta. Silakan. Ya. Kalau seandainya sesudah mengikuti ritual kemudian permohonan untuk dapatkan keturunan dikabulkan, ya, bukan masalah ritualnya yang menyebabkan permohonannya dikabulkan, tetapi oleh sebab dia merasa senang, oleh sebab sudah mengikuti, artinya misalnya membuat ritual kepada nenek moyang, kemudian oleh sebab senang maka menyebabkan tubuhnya lebih sehat, sebab ada hubungan antara senang dan kesehatan, ya, dan dengan demikian kemudian spermanya itu aktif, ya, sehingga gampang sekali untuk mendapatkan ovum dan terjadilah pembuahan, ya. Jadi itu tidak selamanya atau oleh sebab ritualnya diikuti kemudian itulah makanya dikabulkan. Poin yang sangat penting adalah dalam soal mendapatkan keturunan adalah banyak berdoa, kemudian banyak olahraga, ya, makan makanan sehat, maka dalam keadaan tubuh yang sehat dengan kegiatan yang aktif dan sebagainya, maka kemungkinan untuk mendapatkan keturunan itu lebih besar, ya. Dan mungkin saja tidak buat ritual penguburan, ya, tetapi ya kalau misalnya sama-sama sehat, ya, akan menghasilkan keturunan. Saya juga berdoa untuk dapatkan anak laki-laki yang pertama Tuhan kabulkan, tetapi saya tidak pernah bikin ritual untuk nenek moyang. Oke. Terima kasih, pendeta. Pertanyaan lagi dari saudara Pontasi lain. Pada waktu Yesus naik ke surga, katanya orang kudus ada bersama naik ke surga. Apakah ini maksudnya semua orang percaya yang mati saat sebelum kebangkitan Yesus, termasuk pencuri yang disalib di sebelah Yesus yang bertobat, dan juga sejak zaman Adam dan Hawa? Jadi kesimpulannya saat kedatangan Yesus yang kedua kali, yang bangkit itu adalah orang yang percaya setelah kenaikan Yesus ke surga pada saat kedatangannya yang pertama. Jawabnya adalah tidak, ya. Yang naik ke surga itu tidak banyak, ya. Dan itulah sebabnya salah satu interpretasi menunjukkan bahwa 24 tua-tua yang di surga yang digambarkan dalam buku Wahyu itu, ya, itulah, ya, orang saleh yang sudah naik ke surga, ya. Dan yang kita ketahui, sedangkan artinya misalnya Petrus sendiri pun mengatakan bahwa Daud itu, ya, dalam khotbahnya dia tidak mendahului akan kita, ya. Jadi Daud pun masih berada di dalam kuburan,
Jadi itu adalah orang-orang yang pilihan yang dikabulkan, yang dibangkitkan dan naik ke surga, tetapi tidak tahu siapa mereka. Apakah Daniel di situ atau Yeremia di situ? Ya kita tidak tahu. Nanti kalau sudah sampai di surga kita baru tahu. Amin. Makasih Pendeta. Pertanyaan dari Ibu Yuliana Tung, apakah Pendeta bisa jelaskan mengapa kita harus berhati-hati dengan yoga, Pendeta? Oh, yoga pengosongan pikiran, ya, itu berhubungan dengan kita punya frontal lobe, ya. Dan ternyata berbagai macam penelitian yang terakhir menyebabkan oleh sebab itu pikiran itu dikosongkan, ya, maka justru memudahkan untuk terpengaruh ada perkara-perkara yang buruk, ya. Sedangkan kita perlu apa yang disebut Christian meditation. Kalau Christian meditation, pikiran itu dikosongkan, kemudian diisi oleh firman Tuhan, itulah Christian meditation. Tetapi pengosongan pikiran dengan tanpa diisi, itu memberikan suatu pengaruh yang negatif dan menyebabkan seorang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Ini sehubungan dengan frontal lobe. Mungkin banyak yang ketahui bahwa kita punya frontal lobe, itu lobus frontalis itu mencapai kedewasaannya itu dalam usia 25 tahun. Itulah sebabnya kalau orang mengambil keputusan, misalnya menikah sebelum umur 25, itu lebih gampang untuk bersifat kekanak-kanakan misalnya, atau kadang-kadang tidak dewasa atau emosinya tidak gampang untuk tidak bisa untuk gampang mengontrol diri. Tetapi kalau di atas 25 itu umumnya lebih baik dan tahu membedakan antara benar dan salah. Nah, itu hubungannya dengan dia punya frontal lobe. Nah, frontal lobe ini mengalami suatu masalah kalau seorang itu di dalam keadaan yoga. Kenapa? Oleh sebab dia sukar untuk membedakan antara benar dan salah pada saat pikiran itu dikosongkan. Jadi ada seorang dari Christian Institute, ya, dari Australia yang mendalami soal ini, ya, nama kecilnya Roberts, ya, saya coba lihat. Anyway, jadi yang sampai melihat bahwa tidak menjadi satu praktek yang baik, ya, untuk kedewasaan kekristenan, ya, dengan yoga, ya. Dan ini adalah termasuk kepada New Age, ya, New Age movement, ya, pergerakan yang disebut New Age, tetapi sebetulnya itu adalah sudah lama, ya, dari kelompok Hindus, ya, yang mempromosikan soal ini. Ya, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan langsung dari Ibu Femi Idrus, silakan. Selamat sahabat. Selamat sahabat, apa kabar dengan Jerman? Wah, baik-baik, dingin. Saya pikir lagi masalah di Jerman, ada orang yang mau menjatuhkan pemerintahan. Oh, saya nggak tahu itu. Oke, ada banyak yang ditangkap. Ya. Silakan, Femi. Ya, mengenai politik saya nggak pusing. Begini, ini sedikit kesaksian. Pada tahun 2007, ya 2007, saya diundang sama teman naik ke rumahnya di tingkat 4, naik tangga. Sampai di atas, saya terus duduk di sofa, terus hilang. Untung dia nurse. Jadi dia lihat saya pucat begitu, terus dia tarik saya, dia lihat nafas saya nggak ada, terus dia pulse nggak ada, terus dia PCR saya. Sudah dia PCR, katanya saya 6 menit hilang. Terus akhirnya dia panggil ambulans, sawata,
Terus saya dimasuk rumah sakit. Terus teman-teman saya semua pada bertanya, ada mimpi kah? Ada lihat tunnel kah? Ada lihat cahaya kah? So what? Terus saya bilang, enggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa, tahu saya sudah bangun, saya bilang gitu. Sudah 6 menit saya bangun. Terus saya bilang, saya nggak ada apa-apa. Saya bilang, dia panggil ambulans, saya bilang, nggak usah. Saya bilang, saya nggak ada apa-apa. Tapi itulah karena di sini begitu, ya sudah. Jadi masuk rumah sakit. Maksud saya, seperti saya tidur begitu, 6 menit. Padahal mereka ya cek saya punya puls, cek saya punya nafas, nggak ada. Jadi maksud saya ya betul itu. Kalau kita nggak mati, kita tidur. Jadi saya cuma mau kasih kesaksian aja sedikit. Padahal ada kelainan sedikit di jantung saya sesudah diperiksa. Iya. Oke. Puji Tuhan, Femi masih hidup. Kita masih bisa ketemu lagi. Tahun 2007 itu. Luar biasa. Oke. Ya, terima kasih kesaksiannya. Ya, terima kasih kesaksiannya Ibu Femi. Semoga ini menguatkan juga untuk kita semua ya. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta, dari kolom chat dari Saudara Boy. Pertanyaan, bagaimana pandangan orang yang mengatakan Allah lebih besar dari firman? Ini termasuk ilusi atau gimana? Boleh. Allah lebih besar daripada firman. Mengatakan Allah lebih besar dari firman. Ini termasuk ilusi atau bagaimana, Pendeta? Itu adalah suatu pandangan secara manusia, ya. Sebetulnya bagaimana seorang bisa membedakan antara Allah dengan firman? Bukankah Allah itu menunjukkan dirinya melalui firman? Ya. Jadi firman dengan Allah itu adalah firman Allah dengan Allah itu tidak bisa dibedakan. Ya. Itu Allah itu ada dan dia berfirman. Oke. Gimana, Jo? Oh, ini Saudara Johnson kelihatannya kedengaran sedang berbicara dengan yang lain. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini Saudara Marbun, dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Oke, Pak Pendeta, tadi belum selesai pertanyaan saya. Ada, ya ini reality show yang ada sekarang ini kita lihat dan ini nyata. Saya harus minta maaf terlebih dahulu karena yang melakukan ini adalah para hamba Tuhan yang masih eksis kerja. Yang saya maksud ialah melakukan pengobatan di satu daerah lokasi tertentu dengan jus terapi. Apakah pola pengobatan ini di background-nya mistisme atau tidak? Karena saya secara pribadi mengatakan ini unacceptable. Karena melakukan pengobatan dengan basic hanya jus terapi, buat saya sesuatu hal yang tidak masuk akal. Karena kenapa? Seorang dokter sekolah 7-8 tahun untuk mengetahui struktur dari tubuh kita, mana yang rusak, dan segala macam. Dan muncullah pengobatan seolah-olah ada hope kembali, tapi saya tidak setuju. Tidak setuju karena tidak masuk akal saya. Hanya dengan sebuah jus terapi, maka sistem balance di dalam tubuh kita ini bisa mereka cover dengan benar. Akhirnya mungkin saya salah, maaf Pak Pendeta. Ini apa latar belakangnya? Apakah Tuhan atau apa kadang-kadang? Mohon saya dikoreksi Pak Pendeta. Nah, kita tidak bisa menyalahkan, ya. Saat yang sama kita mengetahui bahwa
jus terapi mempunyai manfaat-manfaat yang tertentu, ya. Bukan berarti bahwa menjadi cara yang tepat untuk semua penyakit, tidak selamanya. Tetapi kita harus tahu secara prinsip daripada jus terapi itu apa. Ya. Jadi prinsipnya adalah ini, ya. Ini yang sering kita sebut istilah detox, ya. Detox itu adalah untuk mengeluarkan toksin di dalam tubuh. Saya ambil contoh saja. Orang yang terlalu banyak kegemukan atau gulanya tinggi itu banyak mempunyai lemak dalam tubuhnya. Jadi dia punya hati itu ya banyak dipengaruhi dengan banyak dikelilingi dengan lemak, ya. Dan itu tidak mudah untuk keluar, ya. Dan salah satu cara adalah ya kalau seorang itu puasa, ya, kemudian dia minum jus, ya, bukan puasa 24 jam tanpa makan atau minum, ya. Minum boleh, ya, tetapi dia tidak makan. Kemudian dia pakai jus, ya, setiap 2 jam, ya. Dan jus itu, ya, biasanya ya adalah campuran jus wortel, kemudian seledri dengan apel, ya. Itu masing-masing mengandung unsur yang dapat ikut melarutkan akan toksin, ya, racun, ya. Jadi oleh sebab sering orang sakit itu oleh sebab terlalu banyak racun dalam tubuhnya, ya. Jadi proses jus terapi itu bisa juga dijelaskan secara ilmiah. Bahkan kalau seorang puasanya itu 2 hari, hari yang kedua dia pakai toksin, bukan pakai detoxnya yaitu dengan jus, tetapi pakai juga bisa minum, artinya ambil protein, ya. Sebab dia membutuhkan juga protein dalam tubuhnya, tetapi tujuannya adalah untuk coba melarutkan berbagai macam toksin dalam tubuhnya. Jadi ada ya, tidak semua penyakit bisa diatasi dengan jus terapi, ya. Saya tahu ada seorang pendeta yang tulis buku tentang jus terapi, ya, dan hampir semua penyakit disembuhkan dengan jus terapi, ya. Dan saya rasa kita harus berhati-hati. Jadi betul para dokter belajar untuk artinya belajar untuk menemukan penyakit dan pakai obat, ya. Dan sering obat yang dipakai, ya, kalau misalnya seorang sakit pakai misalnya antibiotika, ya. Nah, antibiotik itu sendiri, ya, sering mempunyai dampak yang negatif sebab kalau yang untuk mematikan sel, artinya bakteri, kadang-kadang sel-sel dalam tubuh kita juga ikut mati, ya. Ataupun bakteri-bakteri yang baik yang penting sekali untuk kita punya pencernaan, ya, itu juga ikut mati oleh kalau terlalu banyak makan antibiotik, ya. Nah, jus terapi adalah sesuatu perkara yang coba mengatasi masalah itu, ya. Jadi kembali, saya bukannya ahli untuk jus terapi, tetapi saya sudah belajar banyak dan mempraktekkan juga. Kalau saya sudah terlalu gemuk, ya, maka saya puasa, tetapi saya minum jus, ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat baik, ya, untuk tubuh. Kemudian dalam beberapa hari, ya, langsung saya punya berat jauh lebih turun, jadi menjadi berat yang lebih ideal, ya, dan sebagainya. Baik, jadi kembali sekarang saya mau coba berikan jalan tengah. Tidak selamanya semua penyakit dapat diatasi dengan jus terapi. Namun, jus terapi adalah salah satu cara yang baik untuk membersihkan kita punya tubuh, sebab banyak penyakit terjadi oleh sebab terlalu banyak toksin dalam tubuh kita. Di kita punya PGSSI ini ada beberapa dokter, ya, Dr. Vivi atau Dr. Raymond Sakul atau Dr. Watupongo
Ya, jadi saya tidak tahu kalau mereka sependapat dengan saya atau tidak, ya. Tetapi kita tahu bahwa ada poin-poin yang sangat penting juga dari jus terapi yang sangat menolong kepada kita. Baik, terima Mudah-mudahan kasih. sudah menjawab. Ya. Terima kasih Pendeta, terima kasih Pak Marbun. Pendeta, ada pertanyaan dari kolom chat. Sebentar, tadi saya agak lost. Pertanyaan dari Saudara Budiadi. Ya. Pertanyaannya, mau tanya nanti saat Tuhan datang, apakah setan itu turut dihukum bersama orang yang jahat? Dibakar selama-lamanya di api neraka? Kita sudah bahas mengenai masalah ini pada beberapa minggu yang terakhir ini. Jadi sesudah masa 1000 tahun, ya, setan dengan orang jahat akan dibakar, ya, di luar kota Yerusalem sampai mereka menjadi musnah. Ya. Jadi kalau dikatakan selama-lamanya, itu berarti bahwa hukumannya yang kekal, tapi bukan berarti apinya yang kekal. Ya. Hukumannya artinya Tuhan tidak mau untuk menyiksa orang itu. Coba bisa bayangkan kalau orang itu disiksa berjuta-juta tahun, itu kan tidak menunjukkan kasih Allah, ya. Tetapi dibakar sampai menjadi abu. Jadi kita bisa lihat di dalam buku Maleakhi pasal 3 ayat yang ketiga misalnya, akhirnya sudah orang itu dibakar, ya, jadi abu, dan abunya itu bisa diinjak-injak oleh orang yang hidup, ya. Jadi poinnya ialah, ya, betul dibakar bersama-sama, tapi bukan untuk selama-lamanya. Kalau misalnya mereka itu dibakar selama-lamanya, artinya artinya kejahatan itu masih ada. Tuhan memusnahkan kejahatan sampai dunia ini bersih dari kejahatan. Oke, mudah-mudahan. Terima kasih, Pendeta. Semoga ini menjawab, ya. Ada pertanyaan lagi, Pendeta, dari Saudara Joan Hutahurup. Ini mungkin agak out of context, tapi coba saya bacakan, ya, Pendeta, ya. Secara tidak sengaja, waktu-waktu lewat dan ngobrol, tetangga saya membacakan garis tangan tentang masa depan. Apa memang benar ramalannya atau bagaimana, Pendeta? Ramalan-ramalan melalui masa depan itu adalah umumnya ramalan-ramalan yang general. Bukanlah satu perkara yang spesifik, ya. Dan yang general, yang kadang-kadang, ya, ramalan-ramalan itu adalah bisa kira-kira 20%, 15% yang benar, yang 85% adalah salah. Jadi Anda tidak perlu melihat tangan, ya. Anda juga bisa meramal orangnya, ya, kalau orang itu belajar baik, dan kamu akan sukses, ya. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang Anda pun bisa buat, ya. Tetapi apakah mungkin dia betul-betul sukses? Mungkin juga sukses, tapi akhirnya dia tidak setia, ya, tidak jujur, akhirnya dia jadi masuk penjara, ya. Itu kita tidak tahu, oke. Tidak bisa kelihatan dengan garis tangan. Tetapi sesuatu perkara yang menjadi perkara yang umum, ya, itu adalah satu perkara yang Anda pun bisa buat, ya, tidak perlu harus lihat jari tangan. Iya, terima kasih, Pendeta. Semoga ini menjawab untuk Saudara Joan Hutahurup. Oke, kita mau panggilkan ini Pak James Tambun untuk bertanya. Silakan Bapak James Tambun. Oke, terima kasih. Selamat Sabat, Pak Pendeta. Selamat hari Jumat. Oh ya, bagaimana Bapak Tambun? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Saya, ya puji Tuhan. Saya ada pertanyaan yang sangat, ya, merisaukan ini, Pendeta. Sebab pertama pertanyaan saya itu ayat hafalan, Pendeta. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 Korintus 11 ayat 14. Saya lihat ini konteksnya tentang Paulus nulis. Bagaimana kita bisa melihat, Pendeta? Di dalam ini tentu dalam gereja iblis menyamar. Itu pertama. Bagaimana jangan kita sampai terkecoh.
Kedua, Oke, supaya jangan terkecoh, dasarnya adalah Alkitab saja. Kalau ajarannya sudah tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita tahu bahwa itu salah. oke, Oke. oke. Jadi Singkat ya. prinsip kebenaran, gunakan Alkitab sebagai dasar. Oke. Jadi sebab saudara Tambubun kalau tanya banyak-banyak, jadi sampai saya lupa. Ya, Oke. Ini pertanyaan lupa pada yang pertama. Jadi satu-satu saja langsung saya jawab. Oke? Oke, yang kedua sekarang. Ya, yang kedua di hari Jumat, ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Mengapakah menggunakan alasan untuk diterima secara budaya? Banyak orang Kristen mengkonsumsi apapun yang dipromosikan media. Prinsip Alkitabiah mana yang harus memandu hubungan kita dengan media, terutama ketika mereka secara terbuka mempromosikan pandangan yang kita tahu salah dan menipu. Yang pertanyaan saya, budaya pendeta. Ada budaya di kita di orang Manado, ada orang mati itu ada 3 malam, 1 minggu, 40 hari. Sebetulnya itu mereka kait-kaitan dengan Alkitabiah, Yesus 40 hari baru dia naik ke surga. Tapi bagaimana kita, sementara kita diundang untuk datang beribadah berbakti, tapi itu tradisi, itu budaya, itu sepertinya iblis-iblis punya trik-trik dia masuk ke, dan bagaimana kita mensikapi itu. Dan saya kira di budaya di kawan-kawan kita dari orang Batak tentang penguburan itu, tentang menghadiri kuburan itu, ada adat-adat itu. Nah, itu kan bisa, kalau pesta kita bisa tolak, tapi kalau orang meninggal, kalau kita tidak hadir kan mereka akan mencap kita. Bagaimana itu pendeta? Itu dua hal itu saya ingin pendeta bisa kasih jawaban. Kalau orang menghadiri akan kuburan, ya berbakti, apakah itu berbakti pada hari yang ketiga atau hari yang ke-40 atau ke-50 atau sudah 1 tahun, ya berbakti selamanya adalah sesuatu hal yang baik. Ya. Apa salahnya berbakti? Ya, dan Anda bisa berbakti pada hari yang ke-39 atau hari yang ke-30. Ya. Jadi berbakti kepada Tuhan, ya, tidak ada sesuatu yang salah tentang itu. Ya, mereka merasa bahwa ya 40 dia sudah naik ke surga. Nah, itulah yang salah. Ya. Itu tidak Alkitabiah. Tetapi kalau misalnya hanya untuk berbakti itu sendiri, ya itu sama sekali tidak bisa, tidak salah. Jadi Anda bisa ikut untuk kumpulan-kumpulan itu. Oke? Iya, semoga sudah menjawab Pak James, karena waktunya juga sudah sebentar lagi Pendeta. Jadi saya langsung boleh bacakan ke pertanyaan di kolom chat lagi ya Pendeta ya. Oke. Ini pertanyaan dari Bapak FS. Kalau kita bermimpi, bertemu, dan berbicara dengan orang yang sudah meninggal, apakah ini pekerjaan iblis? Enggak selamanya, sebab mimpi bisa sering datang kalau kita pernah mengalami atau pernah berkomunikasi dengan orang tersebut tetapi sudah mati, ya. Sesuatu yang kita pikir-pikirkan kadang-kadang muncul di dalam mimpi. Jadi tidak salah, saya pernah berkomunikasi dengan anak saya yang sudah meninggal. Saya percaya itu bukan dari setan, ya, tetapi oleh sebab sering saya pikirkan anak saya. Jadi mudah-mudahan jelas untuk saudara FS. Yang berikut. Berikut pertanyaan dari Bapak Alex Kapo. Bagaimana konsep mati yang mengatakan tidak tahu apa-apa dilihat dari konsep 1 Petrus 3 ayat 19-20 tentang roh zaman Nuh dan lain-lain? Ya, ini berbicara mengenai masalah apa yang yang coba Nuh coba tekankan, oke? Menekankan tentang orang-orang pada zaman Nuh, ada orang yang tidak bertobat dan sebagainya, ya. Dan mereka sudah mati, mereka tidak sama sekali tidak mempunyai sesuatu kemungkinan lagi untuk bertobat, ya.
Jadi kemudian itu bagaimana Yesus menggunakan akan Nuh pada saat dia berkhotbah, pada saat mereka itu masih hidup. Ya. Jadi lihat pasal itu secara keseluruhan kita dapat lebih untuk mengerti. Ya. Ya, terima kasih Pendeta. Semoga ini juga menjawab untuk Bapak Alex. Pertanyaan terakhir Pendeta dari Saudara Ferdinand. Maaf Pendeta, saya mau bertanya apakah penghukuman buat mereka yang masuk neraka sama lama hukumannya atau berbeda sesuai besar dosanya? Terima kasih Pendeta. Iya, kalau di dalam buku Wahyu 20 menyebutkan bahwa buku-buku itu dibuka ya. Kemudian orang akan dihukumkan sesuai dengan perbuatannya, maka panasnya api neraka itu berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu mungkin hanya dalam 30 detik, yang lain itu mungkin 1 menit. Ya. Tetapi akan musnah dan itu berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya. Oke, baik. Oke. Ada satu pertanyaan lagi saya, Pendeta, bisa? Iya. Mungkin 1 menit ya. Iya. Yang pertanyaan ketiga, banyak orang Kristen telah melihat kisah tentang Samuel yang dipanggil dari kubur sebagai bukti Alkitabiah yang orang mati tetap hidup. Apakah yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang mengapa kita tidak bisa hanya mengandalkan satu teks atau cerita untuk membangun sebuah doktrin, tetapi sebaliknya kita harus melihat semua yang Alkitab tentang suatu topik. Saya lihat pendeta ini Samuel, dia frustasi dia. Dia tadinya minta kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak kabulkan. Akhirnya dia pergi ke Nujum. Apa pelajaran buat kita ini? Saya punya teman dia udah frustasi, sakit berat, akhirnya dia dengar ada penyembuhan di Senayan, dia pergi. Nah itu bagaimana? Jangan sampai kita terjebak seperti itu. Sebab ini Samuel, dia minta kan kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah roh, itu sudah tidak ada. Itu yang kisah. Yang bertanya bukan Samuel ya, Saul. Iya, Saul, sorry. Saul tanya kepada Nujum itu. Akhirnya bisa. Bagaimana kita jangan terjebak, Pendeta, dengan hal-hal seperti ini. Sudah frustasi, terus kita cari jawaban dari orang lain. Ya, terima kasih, Pendeta. Supaya jangan frustrasi, ya, tetap banyak berdoa, tetap menggunakan waktu dengan Alkitab, merenungkan Alkitab, lihat, membandingkan Alkitab dengan Alkitab yang lain. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa Tuhanlah sumber penyembuhan. Kemudian kita percaya bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya kita tidak perlu percaya pengalaman bagaimana Samuel itu bertemu dengan petenung dari Edor itu adalah setan yang menampakkan dirinya. Ya. Jadi kalau kita ingat bahwa Alkitab mendukung kepada Alkitab yang lain, maka sesuatu peristiwa yang terjadi tidak bisa menjadi suatu ukuran untuk kita punya doktrin. Ya. Jadi itu yang coba ditekankan oleh pelajaran ini. Ya, terima kasih Pendeta. Tadi termasuk Pendeta, Efesus 6 ayat 10 sampai 12 sampai itu ya. Iya, maaf Pak Jim, sekarang waktunya sudah habis. Mungkin nanti boleh untuk sahabat depan ya, Pak Jim ya. Iya. Oke. Iya, karena mungkin Pendeta juga sudah ditunggu untuk acara yang lain ya Pendeta ya. Iya. Iya, boleh kita tutup. Tadi Pendeta juga sudah memberikan kesimpulan yang cukup jelas. Terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk materinya. Juga terima kasih Ibu Melin sudah membacakan ayat. Untuk doa tutup, apakah boleh dari Bapak Marbun untuk bawakan doa tutup? Pak Marbun. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari Sabat yang kudus yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan terima kasih kesempatan persekutuan yang dimiliki oleh Tuhan, PGSSI, kami dapat bersekutu, belajar sekolah Sabat yang akan kami bawakan besok hari. Dan terima kasih Tuhan selalu mengutus hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf dan Nona Kristi yang telah menuntun, memandu acara ini dengan baik.
Tuhan berikan kesehatan, hikmah berkah berlipat ganda, dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan yang hadir pada kesempatan ini untuk belajar sekolah Sabat. Tuhan memberkati para suami, Tuhan memberkati para istri, anak-anak, bahkan cucu, dan kami disatukan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun dosa dan kesalahan kami, dan kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari Sabat-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih untuk Ya. kita semua Ya. dan juga untuk Pendeta Kuntaraf dan Pak Marbun juga sudah membawakan doa tutup. Boleh kita tegur sapa satu sama lain? Terima kasih pendeta.